Sadarkah kalian bahwa era bom nuklir sudah terlalu usang dan kotor? Senjata pemusnah massal di masa depan tidak akan menghancurkan gedung, jembatan, atau infrastruktur fisik sebuah kota. Senjata itu tidak mengeluarkan suara ledakan dan tidak bisa dilacak oleh radar pertahanan udara manapun. Pertanyaannya sekarang, untuk apa perusahaan raksasa dan lembaga terafiliasi intelijen berlomba-lomba mengumpulkan data DNA dari berbagai populasi dunia? Seringkali berkedok layanan tes leluhur atau riset medis? Mari kita bedah logikanya. Selamat datang di era hegemoni genetik, sebuah perlombaan senjata tak kasat mata di abad 21 yang berpotensi meriset peta demografi global secara permanen. Kita mulai dari fakta mengejutkan yang pertama. Dalam satu dekade terakhir, dunia menyaksikan ledakan tren tes genetik mandiri dan pengumpulan sampel biomedis skala besar. Miliaran manusia dengan sukarela menyerahkan sampel air liur mereka kepada perusahaan swasta triliunan dolar hanya untuk memuaskan rasa penasaran akan silsilah keluarga atau mengetahui risiko penyakit bawaan. Namun, kemanakan perginya data genom yang maha besar ini? Fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak dari raksasa bioteknologi ini memiliki celah keamanan data, diakuisisi oleh entitas asing atau beroperasi sangat dekat dengan lembaga kontraktor pertahanan dan intelijen negara-negara adidaya. Mereka secara diam-diam namun masif sedang membangun pangkalan data DNA terlengkap dalam sejarah peradaban manusia. Fakta kedua adalah lompatan kuantum dalam teknologi rekayasa genetika. Jika 10 tahun lalu memanipulasi kode genetik adalah sebuah proses laboratorium yang lambat dan mahal, hari ini teknologi telah memungkinkan pengeditan DNA dengan presisi tingkat dewa yang sangat murah dan cepat. Mengawinkan teknologi ini dengan miliaran data genom populasi dunia menghasilkan satu kesimpulan mengerikan, peta lengkap kerentanan biologis manusia berdasarkan garis keturunan. Efek dominonya begini. Ketika sebuah pihak memiliki akses tanpa batas ke profil genetik dari berbagai etnis, mereka memegang kunci kelemahan imunologis terdalam dari ras tersebut. Perlombaan senjata berikutnya adalah patogen genetik, virus atau bakteri yang diprogram untuk harian menyerang ras atau DNA etnis tertentu. Ini bukan lagi soal virus yang menyebar secara acak, melainkan senjata biologis pelacak panas yang didesain untuk mengenali penanda genetik unik pada kelompok populasi spesifik, menginfeksi dan melumpuhkan mereka dengan tingkat fatalitas maksimal, sementara etnis lain di sekitarnya hanya akan merasakan gejala ringan atau bahkan kebal sama sekali. Ini memungkinkan sebuah negara adidaya melumpuhkan populasi musuh tanpa menghancurkan infrastruktur fisik atau sumber daya alamnya. Ini adalah bentuk penjajahan absolut versi modern. Banyak analis intelijen berspekulasi bahwa pengumpulan data genom global ini sama sekali bukan murni untuk riset kesehatan masyarakat. Ada agenda tersembunyi yang membaca bahwa penguasaan bank data biologis adalah supremasi geopolitik yang baru. Negara-negara yang berseteru dalam perang dingin gaya baru ini diam-diam menggelontorkan anggaran militer gelap atau black budget yang luar biasa besar untuk divisi biopertahanan dan biointelijen. Mereka sadar penuh, barang siapa yang berhasil meretas kode kelemahan genetik lawan lebih dulu, dialah yang menjadi penguasa abad ini. Konflik konvensional akan ditinggalkan karena terlalu mahal dan merusak. Prediksi ke depannya sangat jelas dan bisa kita rasakan gejalanya dalam 1 hingga 5 tahun mendatang. Kita akan melihat negara-negara mulai memberlakukan undang-undang keamanan nasional tingkat tinggi untuk memblokir ekspor sampel biologis dan data medis warganya ke luar negeri. DNA akan ditetapkan sebagai aset strategis negara setara dengan uranium atau cadangan emas murni. Selain itu, tidak menutup kemungkinan kita akan mulai menyaksikan munculnya wabah-wabah sporadis dan misterius di area-area sengketa atau negara berkembang, di mana patogen tersebut secara statistik anehnya hanya berakibat fatal pada demografi atau garis keturunan tertentu. Kita sedang berjalan menuju masa depan yang sangat rentan, di mana kode genetik yang diwariskan oleh leluhur kita kini berbalik menjadi senjata yang paling mematikan bagi diri kita sendiri. Bagaimana menurut kalian? Apakah tren tes DNA global yang marak saat ini murni untuk kepentingan sains kesehatan, atau kalian sepakat dengan analisis intelijen bahwa ini adalah bagian dari operasi pengumpulan data kerentanan biologis musuh? Silakan tinggalkan pendapat logis kalian di kolom komentar untuk kita diskusikan. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi agar kalian terus mendapatkan asupan analisis tajam geopolitik dan strategi intelijen global hanya di Next Focus.